Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 3, subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud apa yang terjadi akibat pemanasan global. Ya, tentunya kita akan pelajari bersama. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi itu meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Nah, hal ini akan mengakibatkan permukaan air laut itu naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam akibat mencairnya es di wilayah kutub. Ya, nih kalian perhatikan gambar. Ini adalah es di wilayah kutub. Apabila ini mencair, maka dalam puluhan tahun pulau-pulau di dunia akan tenggelam dan hewan yang menghuni kutub pun akan punah. Ya, ini hewan yang hidup di kutub. Selanjutnya, pemanasan global itu terjadi karena apa? Ya, pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang sangat tinggi. Diakibatkan oleh apa? Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik inilah penyebab pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Ya. Jadi sebab terjadinya pemanasan global ini itu akibat asap kendaraan bermotor dan asap-asap pabrik seperti ini. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan pun akan merasakan dampak daripada pemanasan global tersebut. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Dan pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami kelaparan. Ya, ini akibat contoh dari pemanasan global, ya, yang mengakibatkan tumbuhan hewan akan punah. Nah, ini adalah gambaran, ya, akibat pemanasan global. Gambar yang di sebelah kanan itu akibat pemanasan global. Daunnya kering, gersang, kemudian tidak ada kehidupan tumbuhan. Sedangkan yang di sebelah kiri, kalian bisa perhatikan itu tumbuhannya berwarna hijau, langitnya juga cerah.
ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya penanaman kembali tanaman-tanaman di hutan-hutan, ya, atau juga dengan menggunakan 3R yang sudah kita pelajari, reuse, reduce, dan recycle. Dan mulailah melakukan penghijauan kembali untuk mengatasi pemanasan global tersebut. Kita dapat menanggulangi laju pemanasan global, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika kita ingin pergi ke tempat yang dekat, ya. Apabila kita ingin pergi ke tempat yang dekat, maka berjalan kaki atau menggunakan sepeda, tidak menggunakan kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. Kemudian kita harus mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, ya, supaya banyak tanaman-tanaman itu yang tumbuh subur dan terpelihara. Nah, ini salah satu cara menanggulangi laju pemanasan global. Kemudian juga kita menghemat pemakaian listrik dan air. Selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan satuan waktu. Di sini ada contoh soal, kalian perhatikan. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari 1 jam 30 menit. Pada malam hari 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ya. Kita jawab. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Ya. Caranya kita bisa susun ke bawah. Jam dengan jam, menit dengan menit, ya, kemudian kita jumlahkan, ya. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit, hasilnya 5 jam 75 menit, ya. Belum selesai sampai di sini, ya, karena kemarin kita sudah pelajari bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kemudian 75 menit ini kita jabarkan lagi, ya. 75 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 15 menit, ya, karena 1 jam itu 60 menit, ya. Nah, kemudian 60 menit ini kita jadikan jam, berarti 1 jam ditambah 15 menit. Nah, kemudian dari hasil tadi 5 jam 75 menit itu, ya, setelah 75 menit itu kita jabarkan lagi, barulah kita jumlahkan. 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit, ya. Jadi hasil dari 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu adalah 6 jam 15 menit, ya, bukan 5 jam 75 menit. Ya, tadi 75-nya kita jabarkan lagi, ya, menjadi 1 jam 15 menit. Selanjutnya pengurangan satuan waktu, ya, kalian perhatikan soalnya. Edo pergi ke rumah paman dengan menggunakan motor. Waktu yang dibutuhkan 1 jam 30 menit. Nah, bila naik angkutan umum 1 jam 55 menit.
Berapa perbedaan waktu naik motor dan angkutan umum? Ya, kita tulis seperti ini. 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Kita susun ke bawah, ya, jam dengan jam, menit dengan menit, kemudian kita kurangkan. 55 menit dikurangi 20 menit, 30 menit, ya, hasilnya 25 menit. 1 jam dikurang 1 jam 0. Nah, berarti 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 35 menit adalah 25 menit. Ya, jadi perbedaan waktu naik motor dengan angkutan umum ke rumah paman adalah 25 menit. Selanjutnya masih pengurangan satuan waktu. Kalian perhatikan soal berikut. 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Ya, kita susun ke bawah seperti ini, kemudian kita kurangkan. 45 dikurangi 55. Ini tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya 8 jam 45 menit ini, ya, 8 jam ini kita ubah menjadi 7 jam 60 menit, ya, karena 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 7 jam ditambah 60 menit itu sama dengan 8 jam, ya. Nah, kita turunkan 7 jam 105 menit. Dari mana 105 itu kita dapat? Tadi 7 jam 60 menit, ya, kemudian ditambah 45 menit. Nah, ini yang dilingkari, ya, menitnya kita tambahkan, maka hasilnya 7 jam 105 menit. Kemudian kita kurangkan 4 jam 55 menit. Nah, hasilnya adalah 3 jam 50. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.